Diceritakan pada suatu hari ada seorang perempuan cantik bertubuh mungil yang bernama Do Bong Soon. Ia sedang menganggur dan sibuk mencari pekerjaan. Do Bong Soon terlahir dengan kekuatan sangat istimewa. Di balik tubuh kecilnya, ia diwarisi kekuatan super dari keluarga ibunya. Walaupun tubuhnya kecil dan tampak lemah, tapi sebenarnya Bong Soon amat sangat kuat. Ibunya memiliki kekuatan yang sama dulu semasa muda, namun karena ibunya tak menggunakan dengan baik, kekuatan itu pun hilang. Bong Soon memiliki adik laki-laki bernama Do Bong Ki. Ia bekerja sebagai seorang dokter. Ibu Bong Soon hanya perhatian dengan Do Bong Ki, karena menurut sang ibu, Bong Soon tak perlu dijaga lagi karena dia sudah terlalu kuat. Seringkali Bong Soon tak bisa mengontrol kekuatannya. Saat mereka kecil, ia pernah diculik bersama sang adik. Bong Soon mendorong pintu mobil hingga terlepas, lalu keluar melarikan diri. Dengan kekuatannya itu, ia bisa menghentikan mobil yang akan menabrak mereka. Di perjalanan pulang, Bong Soon tak sengaja melihat seorang supir dipukuli dengan pria preman. Tak ingin ikut campur, ia pun melaporkannya kepada polisi, tapi pria lain merebut ponselnya hingga membanting ponsel tersebut. Tak terima, Bong Soon meminta ganti rugi karena ponselnya rusak dan dia belum memiliki gaji untuk membeli yang baru. Pria preman itu terus meremehkannya dan menganggap perempuan lemah biasa. Sebisa mungkin, Bong Soon menahan diri dan amarah. Hingga akhirnya, dengan tangan kosong, ia menampar dan melempar pria itu. Disusul dua pria preman lainnya yang mencoba melawannya, tapi kekuatan mereka tidaklah sebanding. Hingga semua penjaga lainnya keluar dan dilawan oleh Bong Soon seorang. Kejadian itu dilihat oleh anak-anak sekolah dan seorang pria yang tak sengaja melewati jalan tersebut. Pria itu juga terkejut bagaimana bisa wanita kecil bisa melawan semua preman. Bong Soon menyukai seorang pria yang bernama Gok-do. Ia adalah polisi dan mereka sudah berteman sejak kecil. Bagi Gok-do, Bong Soon hanyalah wanita lemah biasa yang butuh perlindungan. Karena itulah Gok-do selalu perhatian dengannya. Bahkan saat dilaporkan ke polisi, Gok-do membela Bong Soon yang tak mungkin memukul mereka semua. Ternyata pria tadi yang melihat perkelahian di tempat kejadian memberikan saksi dan membantu Bong Soon agar polisi percaya jika itu bukan ulah Bong Soon. Bong Soon tak mengucapkan terima kasih sedikit pun. Hal itulah yang membuat pria tersebut semakin penasaran. Pria itu adalah seorang presidir dari perusahaan game terbesar di Korea. Ia bernama An Min Hyuk. Akhir-akhir ini ia sering mendapatkan teror dari orang yang tak dikenal dan mengganggu kesehariannya dalam melakukan kegiatan. Oleh karena itu saat melihat Bong Soon sebagai wanita superhero, ia tertarik untuk menjadikannya pengawal dan membantunya untuk menemukan orang yang meneror akhir-akhir ini. Sekretarisnya pun mencoba mencari kontak Bong Soon dan menawarinya pekerjaan sebagai pengawal. Awalnya Bong Soon menolak, namun setelah mendengar gaji yang ditawarkan, ia amat sangat tertarik. Keesokan harinya, Bong Soon diundang untuk datang langsung ke kantor bertemu sang presidir. Min Hyuk pun mulai melihat resume Bong Soon saat membacanya. Tak heran jika selama ini Bong Soon menganggur. Min Hyuk heran melihat sikap Bong Soon yang tak memiliki banyak skill namun menuntut banyak tunjangan dari perusahaan. Karena terlalu penasaran, Min Hyuk langsung meminta agar mereka adu panco saja. Walaupun menggunakan tangan dua, Min Hyuk tetap kalah hingga tangannya pun terjepit. Kontrak dengan cepat ditandatangani oleh Bong Soon tanpa berpikir lama. Belum puas dengan kekuatan yang diperlihatkan wanita tersebut, Min Hyuk meminta sekretarisnya untuk adu kekuatan hingga akhirnya sekretaris Min Hyuk pun dilarikan ke rumah sakit. Min Hyuk mulai menjelaskan tugas dan alasan Bong Soon bekerja di sini. Ia harus mengikuti kemanapun Min Hyuk pergi dan berjaga jika ada orang yang berani melukainya. Lalu mereka akan bersama-sama mencari siapa peneror itu sebenarnya. Hari pertama Bong Soon bekerja, ia mulai mengikuti keseharian Min Hyuk. Selayaknya presidir, ia seharusnya sangat sibuk untuk mendatangi rapat. Ternyata ia hanya menghabiskan waktu dengan berjalan-jalan, kemudian membeli barang-barang mewah yang ia sukai. Di perjalanan pulang, Bong Soon mengajak Min Hyuk untuk membeli kue di salah satu kafe dekat rumahnya. Kafe itu milik orang tua Bong Soon. Ibunya terkejut. Untuk pertama kalinya, Bong Soon membawa seorang pria tampan dan berpenampilan kaya raya.
Ibu Bongson terus mendesak agar Bongson dapat menikah dengan presidennya itu. Namun isu yang beredar ternyata Min Hyuk adalah seorang gay. Tapi ibunya tak masalah selama pria itu memiliki perusahaan dan kaya raya. Daerah tempat tinggal Do Bongson sedang digemparkan dengan pembunuhan seorang wanita. Gok-do yang menangani kasus tersebut sangat risau dibuatnya dan terus menyelidiki siapa pelaku dari kasus tersebut. Tak lama dari pembunuhan pertama, seorang wanita diikuti oleh pria misterius. Sepertinya pria itu merupakan pelaku yang sama. Tapi untungnya nyawa wanita itu masih selamat dan mengalami luka-luka di tubuhnya, sehingga harus dirawat di rumah sakit. Sebagai polisi yang sangat berdedikasi, Gok-do sangat serius dan teliti dalam memecahkan kasus ini. Ia datang mengunjungi korban di rumah sakit yang masih tak sadarkan diri. Tak sengaja, Bongson melihat Gok-do di rumah sakit yang sama. Ia pun mencoba menyapanya dan memberitahu jika sekarang Bongson sudah bekerja. Gok-do meminta Bongson untuk menjaga pasien sebentar karena ingin ke toilet. Ia berpesan jangan membiarkan siapapun masuk ke dalam kecuali dokter. Tiba-tiba wanita itu mengalami kejang. Hal itu membuat Bongson bingung. Seorang dokter datang untuk memberikan pertolongan dan membawanya ke ruang darurat. Tapi ternyata pria itu bukanlah dokter sebenarnya. Gok-do yang menyadari hal itu langsung cepat berlari mencari pria psikopat tersebut yang menculik korban. Gok-do kehilangan jejak pria itu karena kalah cepat. Pelakunya masih sama seperti pembunuhan dan kasus-kasus sebelumnya. Pria itu sangat terobsesi dengan wanita cantik bertubuh tinggi. Tujuan psikopat itu bukan untuk membunuh, tapi menyanderanya agar dapat dijadikan pengantin perempuan lalu menyiksa sesuka hati. Baru satu wanita yang dia dapatkan. Masih ada 7 wanita lagi yang harus dia cari untuk dijadikan pengantin perempuannya. Bongson merasa sangat bersalah karena dengan mudah membiarkan pria itu masuk. Tapi Gok-do terus meyakinkannya jika ini bukan salah Bongson. Gok-do meminta kepada kepala polisi untuk memberikan Bongson perlindungan karena ia sebagai saksi yang sudah mendengar jelas suara pria jahat tersebut. Min Hyuk terkejut saat mengetahui jika seorang polisi akan terus mengikuti keberadaan Bongson. Padahal ia tahu jika wanita itu lebih kuat daripada sang polisi. Min Hyuk terganggu dengan kedatangan polisi itu yang terus mengikuti mereka berdua bahkan saat sedang bekerja. Seperti biasa, Bongson menemani Min Hyuk menghadiri acaranya sebagai pengembang game. Bongson melihat beberapa orang yang mencurigakan, tapi ternyata malah polisi yang melindunginya lah yang terluka. Ia tertusuk oleh pria yang tak dikenal. Kejadian itu sangat membuat Min Hyuk terkejut karena bisa saja target yang diincar pria itu adalah dirinya, namun salah sasaran. Kejadian hari itu membuat Min Hyuk mengkhawatirkan pula kondisi Bongson yang ikut terancam berada di sekitarnya. Tapi Bongson akan tetap bertahan di pekerjaan ini melindungi presidir. Ia pun mengusulkan agar Bongson menginap di rumahnya. Bongson merasa canggung. Untuk pertama kalinya ia menginap di rumah seorang pria. Gok-do yang mengetahui kejadian tersebut langsung datang mengunjungi Bongson di sana. Awalnya Gok-do sangat melarang bagaimana bisa Bongson tidur di rumah seorang pria. Namun setelah meminta izin ibunya, ibu Bongson malah setuju dan mengizinkan Bongson menginap di sana. Untuk pertama kalinya, Bongson diajak untuk menemani Min Hyuk datang ke pertemuan keluarga. Suasana di sana sangat panas dan mengkhawatirkan. Ayah Min Hyuk mengumumkan jika perusahaan keluarga mereka sedang krisis dan orang yang tepat untuk meneruskan perusahaan ini agar dapat membaik adalah Min Hyuk. Para kakak laki-lakinya menolak itu semua dan marah tak terima dengan keputusan sang ayah. Sebagai anak terakhir dari ibu yang berbeda, Min Hyuk selalu dirundung oleh kakak-kakaknya. Ia tak bisa melawan, hanya kakak keduanya lah yang menolong Min Hyuk. Hingga sekarang, seringkali Min Hyuk bercerita dan dekat dengan kakaknya itu. Dengan usahanya sendiri, Min Hyuk keluar dari rumah dan membangun perusahaan game tersebut tanpa bantuan dari ayahnya. Keesokan harinya, saat mereka sedang bersantai di taman, ada seseorang yang menembaki mereka dari kejauhan. Tembakan itu mengenai tangan Min Hyuk, walaupun peluru yang dipakai bukanlah peluru sungguhan, namun itu cukup menyakitkan. Bongson membawa Min Hyuk cepat ke tempat aman, lalu mengobati lukanya. Tak lama, telepon ancaman datang untuk memperingatkan Min Hyuk tidak menerima warisan perusahaan dari ayahnya. Jadi sudah pasti, orang yang mengancamnya adalah keluarganya sendiri. Seketika suasana hati Min Hyuk menjadi kacau. Ia membutuhkan waktu untuk menyendiri dan menenangkan hatinya. Bongson merasa heran karena melihat sifat aneh Min Hyuk untuk pertama kalinya.
Kesibukan Gokdo membuatnya jarang bertemu dengan sang kekasih. Wanita itu bernama Heiji, seorang musisi yang sangat hebat bermain biola. Walaupun begitu, Gokdo seringkali memberikan hadiah atau hal-hal spesial apapun yang dapat membuat hati kekasihnya bahagia. Suatu ketika, Gokdo mengantarkan Heiji ke rumah sakit tempat adik Bongson bekerja untuk melakukan pemeriksaan kesehatan sebelum pertunjukan. Di tempat yang sama, Bongson melihat Gokdo dan merasa sangat cemburu. Kadang perhatian Gokdo yang berlebihan membuat Bongson bingung untuk mengartikannya. Padahal mereka hanya teman dan Gokdo juga memiliki seorang kekasih. Itu pertama kalinya Bongson marah-marah meminta kejelasan hubungan mereka kepada Gokdo. Karena suasana hatinya tak juga membaik, Min Hyuk ingin ikut jalan-jalan bersama Bongson dan teman-temannya. Semua perjalanan mereka malam itu Min Hyuk yang bayar, jadi Bongson menyetujui hal tersebut. Mereka menonton film bersama, lalu lanjut bersenang-senang di dalam klub. Menyenangkan membuat Bongson dan satu teman perempuannya minum terlalu banyak. Adiknya Bongki sudah melarang karena ia tahu akan terjadi hal buruk jika Bongson sampai mabuk. Benar saja, Bongson mematahkan tiang besi di klub itu dan membuat kehebohan di sana, hingga semua orang merekamnya. Melihat itu, Min Hyuk makin terpesona dengan tingkah lucu Bongson. Menurutnya, tidak semua wanita memiliki kepribadian lucu seperti Bongson. Keesokan harinya, ibu Bongson menceritakan semua kebodohan Bongson saat mabuk, termasuk saat memaki presidennya sendiri. Untungnya, Min Hyuk tidak tersinggung sama sekali. Ia malah senang dan makin terpesona dengan Bongson. Min Hyuk sudah menyiapkan meja kerja lucu untuk Bongson di ruangannya sendiri. Karena perusahaannya memiliki proyek game baru, itu pertama kalinya Bongson melihat Min Hyuk layaknya seorang pemimpin perusahaan yang sangat sibuk, membuatnya semakin terlihat karismatik dan hebat. Psikopat itu terus mencari mangsa untuk menculik para wanita cantik sesuai kriterianya. Kali ini yang menjadi korban adalah seorang guru balet dengan postur tubuh tinggi dan cantik. Ia menjadi korban kedua dan dikurung di tempat tahanan. Para polisi sangat kesulitan menemukan pelaku itu karena kasus yang sama terus berdatangan. Bongson memiliki sahabat yang sudah dianggap seperti saudara sendiri. Kyung Sim sedang membeli makanan yang akan mereka masak. Di perjalanan seorang pria mengikutinya. Bongson lupa jika daerahnya sekarang sedang rawan penculikan dan pembunuhan. Pelakunya masih pria psikopat yang sama. Pukulan terus diterima oleh Kyung Sim hingga mukanya berdarah. Untungnya Do Bongson datang dan melawan pria psikopat tersebut. Dengan satu pukulan saja sudah cukup melumpuhkannya. Bongson hanya fokus dengan keadaan sahabatnya itu. Ia merasa sangat bersalah karena membiarkan Kyung Sim pergi ke minimarket sendiri hingga mengalami kejadian ini. Pria itu sangat dendam karena bisa dikalahkan oleh wanita kecil seperti Bongson. Gokdo semakin ketat menjaga dan memberi perlindungan kepada Bongson. Karena sekarang pria jahat itu pasti mengincar Bongson. Gokdo tidak tahu sama sekali kekuatan super yang dimilikinya, sehingga Gokdo menganggapnya sebagai wanita lemah yang membutuhkan perlindungan. Min Hyuk meminta agar Bongson pindah dan tinggal di rumahnya saja beberapa hari ke depan, agar tak menjadi incaran pria psikopat itu di sekitar rumahnya. Ibu Bongson sangat semangat dan mendukung anaknya. Tapi tidak dengan ayahnya yang mengkhawatirkan kondisi Bongson sebagai anak perempuan yang tinggal bersama seorang pria dewasa. Belum selesai kasus Bongson, ancaman datang lagi kepada Min Hyuk. Keesokan harinya, sang sekretaris mengabarkan jika saham perusahaan konstruksi ayahnya terus turun. Di pertemuan keluarga, yang kesekian kalinya ayah Min Hyuk meminta agar menikah dengan wanita yang sudah ayahnya pilih. Pernikahan ini untuk menepis berita yang sedang beredar. Tapi dengan tegas Min Hyuk mengatakan jika ia sudah memiliki calon sendiri, yaitu Bongson. Min Hyuk mengenalkan Bongson dan berencana akan menikah secepatnya hingga memberikan cucu untuk ayahnya. Bongson tak bisa berkata apa-apa, hanya terkejut. Bagaimanapun, Min Hyuk mengatakan jika ini salah satu upaya Bongson untuk melindungi presidennya. Sebagai gantinya, Min Hyuk akan melatih kekuatan Bongson sehingga wanita itu dapat mengendalikan dan tahu waktu yang tepat menggunakan kekuatan tersebut. Itu seperti biasa mereka tidur di kamar masing-masing. Ternyata terdapat dua pria yang menyusup rumah Min Hyuk untuk mencelakai mereka berdua. Jelas saja mereka semua dikalahkan dengan mudah oleh Bongson. Ternyata dua pria itu anak buah suruhan dari seorang preman yang akhir-akhir ini mengikuti keseharian Bongson dan keluarganya.
Beberapa anak buah dari preman itu juga pernah dihajar oleh Bongson saat dikonstruksi waktu itu. Ternyata kejadian malam kemarin sudah direncanakan agar Min Hyuk tidak dapat menghadiri rapat pimpinan pemegang saham perusahaan ayahnya. Namun tidak sesuai rencana, Min Hyuk menjelaskan keadaan dan ancaman yang terus datang kepadanya akhir-akhir ini. Min Hyuk berjanji akan menjaga kepercayaan mereka dan membangun perusahaan ini. Ia akan menunjukkan siapa pelaku sebenarnya. Baektaek adalah nama dari pemimpin preman itu yang akhirnya menyerahkan diri kepada Min Hyuk untuk memberitahu siapa yang memerintahkan mereka. Dengan badan yang bergetar, Min Hyuk tidak menyangka ternyata kakak keduanya lah yang tega melakukan ini semua. Ia mengira jika satu-satunya saudara yang peduli dengan dirinya sejak kecil itu berada di pihak yang sama. Tapi ternyata kakak keduanya juga menginginkan posisi perusahaan tersebut. Andai saja kakak laki-lakinya itu jujur, dengan senang hati Min Hyuk akan membantu dan bekerja sama dengan dirinya. Bongson yang melihat Min Hyuk kecewa dan bersedih berusaha untuk menghibur hati presidennya. Mereka pergi ke taman bermain untuk bersenang-senang bersama. Walaupun di awal Min Hyuk kewalahan mengikuti tingkah Bongson, namun lambat laun hal itu berubah menjadi kebahagiaan yang tak akan terlupakan. Para polisi terus melakukan penyelidikan untuk menemukan pelaku penculikan dan pembunuhan berantai. Tiba-tiba terdapat ledakan api di dekat kamar Kyung Sim. Ternyata pria psikopat itu berpura-pura menjadi dokter lagi untuk menculiknya. Bongson datang dan menanyakan jika temannya baru saja disuntik. Dengan cepat, Bongson menyadari jika pria itulah pelaku yang sama. Para polisi pun ikut mengejar pria itu, namun Bongson dan para polisi tak bisa mengejar penjahat itu hingga ia melarikan diri. Gok-do yang mendengar kejadian itu malah memarahi Bongson yang ikut mengejar penjahat tersebut. Kekhawatiran Gok-do yang berlebihan itu membuat Bongson marah. Di perjalanan pulang, Bongson diikuti oleh salah satu anak buah Becky yang dendam kepadanya. Itu mencoba mengacungkan senjata kepada Bongson, tapi ia sudah lebih dahulu dihabisi oleh Gok-do yang mengikuti Bongson sedari tadi. Min Hyuk yang melihat betapa pedulinya Gok-do kepada wanita itu membuatnya sedikit cemburu. Bongson sangat ingin bekerja secara resmi sebagai tim perencana di perusahaan game tersebut. Min Hyuk menjanjikan posisi tersebut, namun dengan syarat Bongson harus bisa mengendalikan kekuatannya. Min Hyuklah partner yang sering melatih kekuatan Bongson, walaupun ia harus menahan sakit dari kuatnya wanita itu. Pagi itu, Min Hyuk datang menjemput Bongson ke rumahnya, tapi ibu Bongson sangat antusias melihat calon menantunya tersebut. Ia sangat berharap jika Bongson dapat menikah dengan presiden. Akhirnya Min Hyuk sarapan terlebih dahulu bersama keluarga Bongson, karena bersama keluarganya tak pernah akrab seperti Bongson. Hari itu ayah Min Hyuk memanggil Bongson sebagai pacar yang dikenalkan Min Hyuk. Mereka harus berpura-pura menjalin hubungan di depan para kakak laki-laki dan ayahnya. Untungnya kepribadian Bongson yang aneh dan blak-blakan membuat ayah calon mertuanya setuju. Mereka memiliki selera humor yang sama. Pertama kalinya ayah Min Hyuk seterbuka itu dengan wanita. Bongson mulai menyadari jika ternyata Min Hyuk tidak menyukai sesama jenis. Kadangkala Bongson dibuat salah tingkah dengan perilaku Min Hyuk kepadanya. Ketua preman itu memang tidak lagi meneror kehidupan Min Hyuk, tapi mereka semua sangat penasaran dan dendam kepada Bongson karena para preman yang terlatih dikalahkan hingga masuk rumah sakit. Mereka pun merencanakan untuk menjebak Bongson dan melawannya beramai-ramai. Mereka menipu Bongson bahwa ibunya diculik oleh para preman. Menerima telepon itu, Bongson sangat panik dan langsung pergi. Ayah Bongson yang mengetahui jika anaknya dalam bahaya menelpon Gok-do untuk menemukannya. Begitupun dengan Min Hyuk melacak keberadaan Bongson saat ini. Di sana sudah banyak sekali para preman yang menunggu kehadiran Bongson. Mereka semua terlatih dan tubuhnya besar. Saat itulah Bongson sadar jika ia sedang ditipu. Tapi untungnya sang ibu baik-baik saja saat ini. Bongson menuruti keinginan para preman itu untuk mengukur kekuatan beramai-ramai. Gadis kecil mungil itu dengan mudah melawan mereka semua satu persatu. Walaupun beramai-ramai, tapi bukanlah tandingan bagi Bongson, pria-pria tersebut. Sudah separuh anggota dihabisi oleh Bongson. Hingga akhirnya, Min Hyuk dan Gok-do tiba di tempat kejadian. Betapa terkejutnya Gok-do melihat kekuatan yang dimiliki Bongson yang selama ini ia sembunyikan. Setelah semua preman dihabisi, terdapat satu orang pria yang bersembunyi dan membawa senjata tajam untuk menusuk Bongson dari belakang. Namun dengan cepat,
Min Hyuk menghalangi dan melindunginya hingga pisau itu menusuk tubuhnya.